Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Terima kasih sudah mengikuti topik manajemen kualitas sesi 13 mengenai penghargaan mutu. Ya, apa sih topik yang akan kita bahas ini tentang konsep tiga konsep dasar tentang TQM. Satu, pada fokus pelanggannya bagaimana, baik pelanggan internal dan eksternal. Kedua, bagaimana perbaikan berkelanjutannya, baik apakah itu perbaikan di organisasi manufacturing maupun organisasi jasa. Terus konsep yang ketiganya adalah nilainya, value-nya terhadap masyarakat, individu, tim mandiri dan tim perbaikannya. Ada 3 pressure utama di sini, yaitu masalah penyelarasan visi tujuan ke seluruh organisasi secara jelas. Yang berikutnya adalah masalah relation-nya, bagaimana kaitan semua aktivitas dan semua aktivitas itu di setiap fungsi dan departemen. Dan pressure yang berikutnya adalah pengulangan atau repetition, bagaimana menyelesaikan isu ya untuk menghasilkan output yang sama. Nah, 3 proses yang kritikal yang harus dilakukan di dalam penghargaan mutu adalah adanya perencanaan. Yang berikutnya adalah kendali mutu atau Jurong Trilogy yang kita bahas sebelumnya, serta proses perbaikan mutu dalam sifatnya dalam jangka panjang ya. Nah, ada beberapa kriteria untuk penghargaan kualitas. Mulai dari kriteria Malcolm Baldrige National Quality Award, kemudian berkembang menjadi the European Quality Awards. Di sini kategori leadership masih diutamakan, tetapi poin yang tertinggi adalah customer satisfaction point, diikuti dengan hasil benefit yang diharapkan. Kemudian ada lagi Deming Application Price ya. Di sini kategori tingkat pertamanya sesuai apakah dilihat dari kebijakan organisasi manajemennya. Ya, dilihat dari pembuatan kebijakannya bagaimana dan seterusnya. Kita masuk pada 7 kategori penilaian bisnis untuk penghargaan kualitas tadi. Jadi dilihat dari kepemimpinannya, bagaimana perencanaan strategisnya, bagaimana fokus kepada customer dan marketnya, bagaimana proses pengukuran, analisa, dan manajemen pengetahuan atau knowledge management, terus fokus pada sumber daya manusianya bagaimana. Dan dilihat juga proses manajemennya serta hasil bisnisnya. Nah, ada beberapa nilai dan konsep utama yang harus Anda perhatikan di halaman 5, mulai dari kepemimpinan, bagaimana sifat fleksibilitas, luas gesitnya, serta apakah perusahaan itu, bisnis Anda itu fokus pada futures atau masa depan. Lihat perspektif dari bisnis Anda itu ke dalam sistem juga. Oke. Nah, apa saja selanjutnya kerangka kriteria Baldrige atau perspektif dalam sistem. Tadi digambarkan ada leadership, kepemimpinan, ada proses perencanaan yang strategis, ada langkah selanjutnya yaitu customer dan market focus, fokus pada pasar dan pelanggan, serta dilihat juga dari diukur semuanya, menggunakan data, dianalisa, dan menggunakan manajemen untuk menganalisanya. Nah, langkah selanjutnya atau langkah kelima dilihat dari sumber daya manusianya, difokuskan untuk peningkatan produktivitas mereka, di-enhance keterampilannya, bagaimana proses manajemennya, serta dari semua lingkup tersebut diharapkan perusahaan bisa menghasilkan bisnis atau keuntungan yang lebih baik. Jadi ada step-step tapi dimulai dari jiwa kepemimpinan di dalam perusahaan tersebut. Ya, format itemnya bisa Anda lihat di halaman ke-7.
Nah, tahap-tahapan menuju pendekatan proses yang mapan itu bisa Anda lihat di halaman 8, mulai dari bagaimana kita bereaksi terhadap problem atau tantangan. Apa sih tentukan tujuan-tujuan operasional dan strategiknya. Lalu tahap yang kedua, ya, gunakan pendekatan sistematik yang awal, ya. Tahap ketiga, semua pendekatannya itu di-align, dibuat sinergi, berkesinambungan dan bersinergi itu serasi antara satu dengan yang lain. Lalu Anda bisa mengintegrasikan semua pendekatan-pendekatan tersebut untuk kepentingan perusahaan. Profil dari organisasi itu harus diuraikan. Juga tantangan organisasinya apa. Ada penilaian sendiri dan tahap mulai penerapan dasar untuk merencanakan tindakan awal. Nah, kita masuk di bagian terakhir. Bagaimana sih poin-poin itu, nilai-nilai dan kategori atau parameter itu digunakan untuk memberikan penghargaan terhadap kualitas. Ya, itu dilihat bisa di halaman 10. Ada tabel penilaian, nilainya 1000 total. Terdiri yang paling bagian yang penting ya di sini adalah kepemimpinan. Ya, kemudian diikuti dengan result. Oh, kebalik, result dulu. Orientasinya adalah result. Ya, Anda tinggal lihat parameternya. Poin ke-7. Jadi fokus pada pelanggan, produk dan jasa, hasil keuangan pasar, sumber daya manusianya, efektivitas organisasi, pengelolaan dan tanggung jawab sosial. Lalu diikuti dengan tadi kepemimpinan tadi dan seterusnya. Diukur juga, dianalisa manajemen pengetahuannya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa setiap kategori ditentukan kategorinya untuk mengukur, memberikan nilai penghargaan pada pelaksanaan kualitas di dalam perusahaan. Demikian saya akhiri topik di sesi ke-13 tentang pengukuran mutu atau kualitas. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua. Silakan Anda bisa mempelajarinya lebih lanjut. Like video ini sebagai bagian dari feedback kepada saya, berikan komen, kerjakan tugas ya sebagai pendalaman materi ini lebih lanjut. Terima kasih, saya ucapkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.